Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-13 untuk bidang studi PPKN. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-13 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pokok B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, kita mulai saja materi pembelajaran kita. B. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah yang berupa aturan hukum tertinggi di dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia.
Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau disebut juga dengan negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengatakan kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua. Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu, jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih, tuan-tuan. Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara.
Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Setelah kalian membaca peristiwa di atas, kalian secara berkelompok membuat bahan presentasi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, presentasikan bahan tersebut di depan kelas. Apabila satu kelompok sedang mempresentasikan bahannya, kelompok yang lain menyimak dan memberi tanggapan. Itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan ke-13 untuk kali ini. Sekarang, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah pertanyaan pertama. Tuliskan menurut pendapatmu apakah perbedaan antara kehidupan di sekolah dan kehidupan di dalam suatu negara. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah menurut pendapatmu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum yang paling tinggi dan memiliki sifat yang fundamental? Pertanyaan yang ketiga, ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI. Coba kamu tuliskan kedua paham tersebut. Pertanyaan yang keempat, tuliskan isi dari pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Werdiodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Dan pertanyaan yang kelima, bagaimanakah bentuk sikap patriotisme dan rasa kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam persidangan PPKI? Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-13 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga karena telah mengikuti pelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.